Nice. Halo semuanya, welcome back to my channel bersama Joe di sini. Di video kali ini, coba akan ngajarin sebuah film yang menceritakan seorang pria melawan komplotan gangster. Film ini berasal dari Korea Selatan dan judulnya adalah The Man from Nowhere. Ini dia filmnya. Di awal film, ada seorang polisi yang bernama Kim Ji-gon dan anggotanya hendak melakukan penangkapan kepada seorang anggota mafia yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkoba. Target mereka ini bernama Beer. Lalu mereka pun masuk ke sebuah klub dan berhasil menangkap Beer, tapi tidak mendapatkan barang bukti karena barang bukti itu sudah dicuri oleh seorang penari dari klub malam tersebut. Wanita ini bernama Hyo Jong. Kemudian Skim beralih ke seorang pria yang bernama Cha Tae-sik. Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dan dia memiliki seorang teman gadis kecil yang bernama Somi. Somi ini adalah anak dari Hyo Jong yang tadi mencuri tas dari anggota mafia tersebut. Ternyata Hyo Jong ini adalah tetangga dari Cha Tae-sik, guys. Dan Cha Tae-sik ini memiliki usaha kecil-kecilan yaitu pegadaian. Dan salah satu pelanggan setianya adalah si Somi ini. Karena Hyo Jong kurang peduli kepada Somi, Somi ini sering melakukan aksi pencurian, guys, dan menggadaikan hasil curiannya ke Cha Tae-sik. Cha Tae-sik pun juga sering memberi makan Somi. Mungkin karena dia merasa kasihan kepada Somi, ya guys. Suatu hari Hyo Jong menggadaikan kamera kepada Tae-sik. Skit pun berlanjut di mana seorang pria sedang ditampar-tampar oleh bosnya. Pria yang ditampar ini bernama Mansyok dan bosnya bernama Oh Myung. Si Oh Myung sangat marah kepada Mansyok karena menghilangkan tas yang berisikan heroin. Tas yang saya maksud ini yang tadi diambil oleh Hyo Jong. Kemudian Oh Myung menyuruh Mansyok untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, di sini diperlihatkan Somi melihat ibunya sedang menggunakan narkoba sampai tidak sadarkan diri, guys. Karena tidak tahan dengan tingkah ibunya, Somi pun datang ke tempat Tae-sik dan meminta untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Tae-sik pun mendapati Somi sudah tidak ada di kamarnya. Dan Tae-sik pun bersiap-siap untuk pergi ke makam istrinya. Jadi, ceritanya Tae-sik ini pernah mempunyai seorang istri, guys, tapi sudah meninggal. Sepulang dari makam istrinya, Tae-sik mendapati Somi sedang tertangkap polisi karena dicurigai mencuri tas milik temannya. Ketika diinterogasi oleh polisi, polisi ini bertanya kepada Somi di mana orang tuanya. Si Somi pun langsung menunjuk Tae-sik yang ada di depannya. Karena Tae-sik enggan terlibat dengan masalah ini, Tae-sik pun meninggalkan Somi. Setibanya di dekat apartemen, Tae-sik pun menegur Somi supaya jangan terus-terusan mencuri. Tapi ini yang dikatakan oleh Somi. 아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척했죠. 괜찮아요. 반 애들도 그렇고 선생님도 그런데요, 뭐. 엄마도 길 잃어버리면 주소랑 전화번호 모른 척하래요. 술 마시면 맨날 같이 죽자는 소리만 하고. 거지라고 놀리는 뚱땡이 새끼보다 아저씨가 더 나빠요. 그래도 안 미워요. 아저씨까지 미워하면 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. 그 생각하면 여기가 막 아파요. 그니까 안 미워할래. Sesampainya di kamar, si Somi mendapati ibunya sedang disiksa oleh seorang pria. Pria ini bernama Jong-seo. Jong-seo ini adalah adik dari Mansyok yang tadi ditampar-tampar itu, guys. Karena Mansyok sudah tahu kalau yang mencuri tasnya adalah Hyo Jong, Hyo Jong pun tidak dapat berdalih, guys, dan terpaksa harus menunjukkan di mana keberadaan tas itu. Dan ternyata heroin yang ada di dalam tas tadi itu sudah dipindahkan ke dalam tas kamera yang telah digadaikan ke Cha Tae-sik, guys. Dengan segera anak buah dari Jong-seo menghampiri tempat Cha Tae-sik.
Tae-sik pun dibuat sangat terkejut dengan melihat pintu depan apartemennya yang sudah terbuka. Di dalam kamar pun, dia sudah ditunggu oleh 3 orang anak buah dari Jong-suk, yaitu Doji, Bir, dan Roman. Awalnya, Tae-sik mengira kalau 3 orang ini hanya ingin merampok, guys. 아, 나 이 씨발 누굴 동네 양아치로 하나. Di sini diperlihatkan, Tae-sik ini mempunyai ilmu bela diri yang cukup hebat. 찾았냐? 그게요. 여기 상황이 좀 골 때리게 됐네. Namun, ketika mengetahui kalau Somi dan ibunya disandra oleh Jong-suk, Tae-sik pun tidak bisa melawan dan menyerahkan apa yang diinginkan oleh Jong-suk. Ketika isi dari tas kamera itu dikeluarkan, Tae-sik baru sadar kalau dia sedang terlibat dengan komplotan gangster. Melihat kemampuan ilmu bela diri yang dimiliki oleh Tae-sik, Jong-suk tertarik dan ingin memanfaatkan Tae-sik dengan menyandra Somi dan ibunya. Dan mereka pun kabur. Tapi sebelum meninggalkan kamar Tae-sik, salah satu anak buah dari Jong-suk meninggalkan telepon genggam miliknya. Karena ingin membebaskan Somi dan ibunya, Tae-sik ini pun sampai rela melakukan apa yang diperintahkan oleh Jong-suk, yaitu mengambil dan mengantarkan heroin ke tempat Om Myung. Ketika sampai di tempat Om Myung, ternyata Om Myung dan Tae-sik ini sudah dijebak. Ceritanya Mansyok ini berkhianat kepada Om Myung. 내한테 던지게 하는 기가? 아니면 두 눈 멀쩡히 뜨고 업장 뺏기게 생겼는데 가만히 있을까? 니 그러고도 무서울 줄 알아? 검사 똥구녕 핥아 봐야 20바퀴야. 알아들어? 이 씹새끼야? 살고 싶으면 졸라리 달리기나 해. 이 58년 개띠 똥개 새끼야, 이 개새끼야! 똥개 새끼야! 고블락! Ketika menyadari kalau tempatnya segera dikepung oleh polisi, Om Myung pun langsung bergegas melarikan diri. Tapi ketika hendak tancap gas, Tae-sik pun menghalanginya dan menabrakkan mobilnya. Di sini diperlihatkan ada seorang mayat perempuan yang ada di bagasi mobil Tae-sik. Rupanya itu adalah mayat dari Hyo Jong yang organ tubuhnya sudah diambil. Jadi ceritanya Mansyok ini bukan cuma sekedar pengedar heroin, guys, tapi juga mengedarkan organ tubuh. Melihat mayat tersebut, Tae-sik pun sangat terkejut hingga tertangkap oleh polisi Kim. Ketika sedang diinterogasi di kantor polisi, Tae-sik pun malah menghajar semua polisi yang ada di sana dan berhasil kabur dari sana. Tae-sik pun bergegas mencari Jong-suk dan berencana untuk menyelamatkan Somi. Polisi Kim pun dibuat bertanya-tanya, siapa sebenarnya Tae-sik ini, guys? Karena awalnya polisi Kim ini cuma mengira kalau Tae-sik itu cuma anggota gangster, guys. Namun setelah diselidiki, Tae-sik ini rupanya adalah seorang mantan anggota pasukan elit, guys. Tapi sudah pensiun. 무공장을 수임했습니다. 두 분 방금 주된 임무는 적후방 교란, 폭파, 요인 암살 및 납치로 그 비밀 공작 업무에 특화된 성격을 띠고 있는 격투 시범을 시찰하던 국회의원이 쇼크로 쓰러졌을 정도로 잔혹하다는 것 외에는 알려진 바가 없습니다. Cerita pun berlanjut di mana Somi diserahkan kepada seorang nenek-nenek yang saya tebak adalah seorang mucikari, guys. Dan Somi pun dikurung di sebuah ruangan yang isinya banyak sekali anak kecil. Setelah melakukan investigasi, pencarian Tae-sik pun berlanjut ke sebuah klub. Ketika sedang berada di lift, Tae-sik pun bertemu dengan Mansyok. Tapi karena sebelumnya Tae-sik belum pernah bertemu dengan Mansyok, dia tidak mengetahui kalau Mansyok itu adalah kakak dari Jong-suk, guys. Tapi Mansyok yang pernah melihat Tae-sik segera menelpon adiknya dan memberikan kode, guys, supaya Jong-suk bisa kabur dari sana. Tapi si Doji yang lagi enak-enak karaoke di kamar mandi, guys, tertangkap oleh Tae-sik dan dihajar oleh Tae-sik. 두고 안 물어. 솜이 어딨냐? Nah, tapi
Roman pun datang dan tidak sengaja, mungkin sengaja kali ya, menembak si Doji ini guys. Di sini dua karakter kuat dalam film ini bertemu, yaitu Taishik dan Roman. Dua-duanya sama-sama memiliki ilmu bela diri yang hebat. Tapi sutradara film ini tidak mau filmnya gampang ditebak guys. Pertarungan antara Taishik dan Roman pun harus terhenti karena Mansyok datang dan menahan Roman. Di sisi lain, polisi Kim datang ke tempat itu untuk menangkap Taishik. Tapi untungnya Taishik bisa kabur dari sana. Taishik pun mendatangi salah satu sobat lamanya dan meminta pertolongan karena sempat tertembak di perutnya. Di skin ini diperlihatkan masa lalu Taishik guys. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau Taishik itu sudah mempunyai seorang istri. Ternyata istrinya Taishik itu dibunuh oleh musuh guys. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika istrinya meninggal, istrinya sedang hamil guys. Dari sinilah kehidupan Taishik pun berubah.